akan menjelaskan tentang PPE dan penanganan alat kaca pecah termasuk termometer raksa yang pecah. Sebelum kita masuk ke penanganan peralatan kaca, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu PPE. PPE merupakan singkatan dari Personal Protective Equipment, itu dalam bahasa Inggrisnya. Sedangkan dalam bahasa Indonesianya adalah alat pelindung diri atau yang sering disingkat dengan APD. Nah, PPE atau APD ini adalah alat atau peralatan yang digunakan untuk melindungi diri dari kecelakaan pada saat berada di dalam laboratorium. Nah, APD dan PPE ini wajib digunakan demi keselamatan bekerja. Pemakaian APD harus memenuhi syarat pembuatan, pengujian, dan adanya sertifikat, seperti dapat memberikan perlindungan diri, rasa nyaman, dan tidak membatasi ruang gerak. Beberapa APD yang disarankan yaitu jas lab sebagai pelindung tubuh dari bahaya. Biasanya jas lab ini terbuat dari bahan polister atau campuran. Kemudian yang kedua ada kacamata. Biasanya digunakan untuk menjaga mata dari percikan bahan kimia. Yang ketiga ada sepatu. Yang keempat ada pelindung muka untuk melindungi wajah. Dan yang kelima ada masker. Nah, pentingnya masker adalah agar uap beracun atau gas yang beracun tidak terhirup langsung. Kemudian ada sarung tangan dan yang terakhir ada pelindung telinga. Nah, kita masuk ke dalam penanganan peralatan kaca. Di dalam laboratorium tentunya banyak sekali alat-alat yang penting dalam mendukung pembelajaran di lab. Nah, selain kebersihan laboratorium, juga ditekankan pula tanggung jawab untuk memelihara alat-alatnya. Perawatan peralatan tentunya juga harus ekstra hati-hati, apalagi alatnya terbuat dari kaca atau gelas. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja penanganan peralatan kaca, kita harus mengetahui beberapa alat yang terbuat dari gelas atau kaca, seperti silinder ukur kaca, labu Erlenmeyer, ada labu ukur, sel konduktivitas, tabung U, gelas kimia, arloji, dan lain dari sebagainya. Alat-alat lab ini bisa saja rusak, mungkin karena yang pertama, perubahan temperatur, adanya kelembapan udara, air asam dan basah, bahkan serta cairan lainnya. Tidak menutup kemungkinan pula penyimpanan alat-alat yang kurang bersih dan kurang baik dapat membuat alat itu mudah pecah. Nah, alat-alat yang bersih sangat diperlukan untuk mencapai hasil percobaan di dalam laboratorium. Alat-alat kaca dapat dibersihkan dengan cara menggunakan air sabun atau deterjen. Kebanyakan alat-alat kaca ini tentunya siap untuk dipakai dan harus dalam keadaan bersih. Langkah-langkah perawatannya yaitu dengan pengecekan, penyimpanan, kemudian pencucian dan pengeringan. Termometer pecah. Nah, termometer pecah adalah masalah yang sangat sering timbul. Bagaimana cara mencegah atau menangani bila mana termometer pecah? Yang pertama, sebelum termometer diambil, kita harus mengambilnya dengan ekstra hati-hati. Biasanya di ujung atas diberikan suatu kertas atau tali rapia sehingga termometer mudah saat diambil, dan jangan menjadikan termometer sebagai bahan pengaruh. Beberapa penanganannya, yang pertama, bila ada yang rusak atau retak, segera harus dibuang. Kemudian, gunakan alat pelindung seperti sarung tangan dan jas lab. Bila mana alatnya pecah, maka dibersihkan alatnya dan cairan yang ada di dalamnya. Tetap kita menggunakan PPE atau APD tadi, agar air yang berasal dari alat-alat itu tidak langsung terkena dengan tubuh dan tangan kita. Terus, kita tidak boleh langsung memegangnya. Alat yang pecah harus segera dibungkus di dalam kertas dan dimasukkan ke dalam plastik. Bila cairan dari alat tersebut tumpah atau pecah,
dan sekiranya berbahaya, maka dapat dilakukan dengan taburan bubuk sulfur ke dalam cairan tersebut. Gunakan kertas untuk membersihkan serpihan-serpihan alat yang sudah pecah tadi. Mungkin hanya seperti itu penanganan alat kaca pecah di dalam laboratorium. Tetapi alangkah baiknya kita harus ekstra hati-hati saat memegang atau melakukan percobaan di dalam laboratorium, terutama pada alat-alat yang terbuat dari kaca atau gelas, agar untuk mencegah terjadinya perpecahan di gelas-gelas tersebut atau di alat yang terbuat dari kaca. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua.